kita buat kopi. Ayo, mana ayo. Apa iki ya? Kopi yo. Yo, sak drink kopi. Gula. Yo kompor itu. Kompor. Nah, nice. Kita masak kopi dulu. Susu kemasan kok enak sih. Oh, kita pakai nganu kok kopi hitam tanpa gula, rendah gula. Iki yo titik lho nih. Wah, banyak iku rendah lemak. Katanya rendah lemak, tapi kan kita nggak pernah ngitung gulanya. Nah, Halo. dari mana anjing? Ini loh, mau ngedrone sana bang, tadi bang. Wah keren bang. Tadi apa namanya ini? Gunungnya Arjuna Ulirang itu bang, keren bang. Arjuna Ulirang. Ya, tadi Mantap. Dapat ngedrone tadi. Mantap. Ini ngapain bang? Mau masak? Apa, Tabung dong. Sama panci-panci nih. Kalau suasananya kayak gini enaknya emang ngopi bang ya. Mantep. Kopi nyusu ya kan, susunya manis-manis gitu bang. Iki susu. Mantap. Susu apa itu? Coklat dong. Coklat. Enak susu pink dong. Ya, tapi gulanya banyak loh iku. Tapi enak bang gula itu bang. Seriously kan kita Ya. Yang penting kan lemaknya nggak akeh. mending kan manis-manis bang. Kita Tapi sebenarnya itu lemak itu nggak berbahaya loh. Yang berbahaya gula loh. Loh, kok bisa bang? Ada lemak. Wong lemu lemaknya akeh duduk gulanya akeh lho. Tipi-tipi kan ini bang. Ada Lemak jahat. iku teko. Oh teko ini teko nih bang. Bre, ayo bre. Lepas dulu bang kacamata biar dilihat ini teko bang. Kalian seneng konspirasi gak sih? Wah. Konspirasi. Kayaknya menarik itu bang. Konspirasi itu bukan sekedar teori, kadang ya bisa jadi kenyataan, tapi kalau kita membahas konspirasi itu mempertanyakan kebenarannya sebenarnya segitu. Kemungkinan terjadi nggak sih bang? Konspirasi yang pernah gue baca ya, konspirasi tentang uang. First bank made money. There you go, pile. I owe you 100 gold coins. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Tentang uang. Nah, tentang uang itu kita kan waktu kecil nggak pernah dididik untuk dari mana asal uang. Dari mana asal uang? Kenapa uang bisa dicetak? Kenapa uang jadi alat pertukaran, alat barter, alat untuk segala sesuatu keseharian kita? Ya, karena emang kita tidak didesain untuk mempertanyakannya. Cuman untuk menggunakan aja bang. Gimana cara cari duit kan gitu bang? Setelah uang ada, bagaimana bank terbentuk? Oh, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn thieves! Say there, pile. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. Rothschild, kenal Rothschild gak? Temen TK aku. Wais. Gimana dan tadi yang konspirasi tadi kan? Nah, konspirasi, ngomongin tentang konspirasi. Konspirasi itu banyak sekali. Mulai dari yang konspirasi yang tingkat high, yang gede banget, sama yang kecil. Nah, kalau kecil gini gampang. Tadi kan mau beli ini kan, kita ambil 3. Kita sekongkolan aja ngomong ambil 1. Itu konspirasi, tapi dalam skala kecil. Oke. Konspirasi. Berarti kita ambilnya, kita dapat 3, tapi kita bilangnya 1. Nah, sama seperti bapak-bapak yang tempel ban seumpama. Dia nebar paku, ceret. Ada orang jalan naik motor, bocor lalu dia nembelkan ke mana? Ke bapak itu, karena satu-satunya tempel ban daerah situ ya bapak itu. Jadi bapak itu seakan-akan hero, padahal dia membuat masalah. Dia membuat masalahnya untuk orang lain, dan dia datang dengan hero-nya. Woi, ini tempel ban, nggak ada tempel ban lagi selain kita di sini, wah. Begitu. Jadi untuk kepentingannya dia sendiri. Kalau konspirasi yang gede itu banyak sekali. Mulai dari mungkin ya COVID atau COVID itu konspirasi ya? kurang tahu ya. Jangan gitu. Kurang tahu ya. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Bakso. Uang, tentang bagaimana uang terbentuk, atau bumi datar dan bulat, atau segitiga. Tapi sepertinya bumi kotak deh. Saya percaya kotak loh. Atau bumi bentuk donat kayak
Tapi kan yang beredar saat ini kan bumi bulat, Bang. Saat Saya ini. sejak kecil dididik dari Nah. peta, dari apa itu kan bumi bulat. Nah, maka dari itu loh, ambilkan bumi globe yang gitu loh, yang gede bulat. Nah, nggak ada tuh. Ayo ambilkan bumi yang kotak atau yang segitiga, nggak ono. Ketika kecil kita didoktrin untuk tidak mempertanyakan hal itu. Bahkan di pelajaran apapun itu nggak ada tentang mungkin uang atau apa, kesehatan dan lain-lain. Nah, kita ngomongin tentang yang konspirasi yang sering kita lakukan tiap hari. Apa tuh? Ada nih konspirasi keren. Dia konspirasi tentang gula. Gula, Bang. Ya, ini referensi dari film, dari dokumenter di YouTube sih ya. Kemarin aku lihat The Secret of Sugar. Dan seakan-akan gulanya berkata, I'm gonna kill you. Aku akan membunuh. Sebenarnya gula ini memang butuh nggak sih Bang manusia kayak gitu? Kalau gula kita butuh, karena pas kita muncak kan, kita membutuhkan yang manis-manis untuk energi kita. Tapi dalam tabel itu gula, lemak sama protein itu berbeda. Kalau kita makan protein atau yang makan daging sapi ataupun ikan-ikan laut, itu diagramnya itu panjang gini. Sampai 6 jam pun kita bisa nggak makan karena kita kenyang. Dan kalau gula, energinya naik, seret, tapi langsung turun lagi, cepet. Energinya ada, moro-moro hilang naik. Terus lapar lagi, Bang. Lapar lagi. Tapi kalau makanan protein dan lain-lain itu flat gini terus. Tapi energi kita kurang dan kita membutuhkan gula tapi dengan takaran yang seimbang, nggak berlebihan. Dan kalau di nutrition fact yang di minuman-minuman kemasan seperti ini, nah kita tuh sebenarnya ditipu atau enggak sih? Kalau bilang tipu juga enggak. Ini bener. Tapi gulanya itu ditaruh bagian bawah, padahal gula itu yang paling berbahaya, bisa diabetes daripada lemak. Oh iya. Yo, di bawah nih. Gulanya 21 gram. Wih. 21 gram itu 3 sendok makan atau 6 sendok teh. Segini ya. 3 sendok. 3 sendok. 3 sendok makan. Wah, banyak loh Bang ini, Bang. Untuk di film dokumenter The Secret of Sugar itu para ilmuwan, para dokter mereka berkumpul. Mereka berkumpul ngomongin tentang mana yang bahaya, lemak atau gula. Dan dalam pertemuan itu mereka sepakat kalau emang gula. Tapi mereka nggak bisa tiba-tiba merubah keadaan karena pabrik itu ya namanya jualan. Kalau nggak ada gula ya nggak laris. Kenapa? Karena gula itu ada zat adiktif yang Untuk candu ya. ya kecanduan. Itu 8 kali lebih berbahaya dari kokain. 8 kali kecanduan lebih berbahaya dari kokain. Gula yang sudah diolah, gula rafinasi, itu kecanduannya itu 8 kali lipat daripada kokain. 8 kali Kokain dari kokain atau- dan narkoba sejenisnya. Jadi gula ini membuat kita kecanduan. Ngomongin gula itu nggak ada proteinnya loh. Gula nggak ada proteinnya. Gitu Bang ya. Jadi kalau kita makan gula, kita kecanduan, pengen lagi. Dan kalau perusahaan jual ya makin banyak gula makin untung dia. Karena konsumen akan beli lagi. Karena rasa kecanduan tadi Bang. Karena rasa kecanduan. Enaknya tadi itu ya. Dan kalau orang kena diabetes, mereka disuruh mengurangi makanan yang berlemak untuk diabetes. Mengurangi fatnya, mengurangi makanan berlemak. Gak boleh banyak lemak. Diganti dengan apa? Dengan nasi dibanyakin, daripada ikan atau ayam itu kan mengandung minyak, lemak. Jadi makanannya itu porsinya untuk nasinya lebih banyak, untuk lauknya lebih dikit. Kan konyol. Padahal ada gula di nasi itu. Kok bisa diabetes disuruh mengurangi makanan yang berlemak? Padahal diabetes kita sama-sama tahu kalau itu karena gula ya kan. Tapi disuruh gak boleh makan lemak terlalu banyak, dikurangi, lebih banyakin nasi atau roti. Roti itu gula loh. Lah berarti kayak makanan sereal yang labelnya makanan sehat. Nah seperti itu. Nah itu kan pabrikan.
pabrikan gimana caranya konsumenku repeat order, beli lagi meskipun embel-embel sehat, tapi terkadang di dalamnya juga banyak terkandung gula juga. Contoh yogurt ada rasanya rasa stroberi, mungkin ada rasa buah-buahan, ya kan udah mungkin 100% stroberi asli kan. Iya, nggak mungkin stroberi asli, gula lagi. Nah, ini yang diminum sering anak kecil minum ini. Ternyata gulanya juga banyak. Gulanya 21. Untuk sekecil ini. Bayangin kalau anak kecil kalau lagi seneng beli ini 5 untuk sehari loh. Kadang lebih dari 5. Padahal di Kemenkes tuh bilang takaran gula orang Indonesia itu cuma 50 gram per hari. Per hari 50 gram. Lah anak kecil makan ini 5 itu ini kan 21, udah 104 apalagi anak kecil ntar makan permen kek atau Nggak mungkin makan ini. nggak mungkin minum ini Iya, toh dong. Nggak mungkin seharian, nggak mungkin ini tau. Minum makan permen, jajan. Pernah nyadar gak sih foto masa-masa perjuangan Indonesia tahun 50, 45 atau Soekarno dan lain-lain, sama foto lawas-lawas lah di Amerika dan lain-lain, yang gemuk dikit loh. Tapi untuk sekarang ku gemuk ku ya semua gemuk. Foto anak-anak SMP jadikan meme SMP tahun 90-an kan berengosen kan ya. Ke dewasa badannya keker kan ya, keker. Lah anak saiki loh unyu-unyu kabel, lemu-lemu. Ya toh? Ya itu karena gula. Ya nggak tahu, ini namanya konspirasi ya. Konspirasi nggak tahu bener atau enggaknya, kita hanya mempertanyakan toh kan, kenapa gula itu di zaman sekarang makin banyak manusia dipaksa gemuk, akhirnya diabetes. Ini dikonspirasi di video itu ya, di The Secret of Sugar. Diabetes, beli insulin nih, yang katanya insulinnya itu ya dia aja yang buat. Ya dia aja. Sama kayak analogi tambal ban tadi, Bang. Nah, sama kayak tambal ban. Dia membuat suatu masalah, lalu dia datang dengan solusi. Jadi dia bagian hero. Penggadean, Bang. Tapi seharusnya yang dianjurkan kan banyakin proteinnya, makan ikan atau apa. Nasinya sedikit aja. Sebenarnya kan ngono toh. Namanya juga mungkin ada uang di balik ini kan, kita nggak tahu ya ta? Ada maksud. Ada kepentingan golongan kayak masa ya global elit, Bang. elit global. Iya, dan cara melawan elit global dari yang terkecil aja. Jangan makan gula. Kenapa? Kalau kita makan gula, kita sakit. Kan kalau sakit, mungkin kalian bilang kalau sakit kan ada BPJS. Iya, kalau BPJS kan institusi. Kita ditangguhkan BPJS. Iya, kalau BPJS kan suatu golongan institusi pemerintah, kan bisa juga bangkrut. Kalau sakitnya barengan, kita semua hampir 2 dari 3 manusia Indonesia mungkin ya sakit semua, diabetes semua, kan otomatis bangkrut itu BPJS karena sakitnya bebarengan semua meskipun kita bayar tiap bulan rutin. Kalau bangkrut ujung-ujungnya dia utang. Utang siapa? Ya, ujung-ujungnya elit global dong. Dan maka dari itu kita mulai hidup sehat, kurangin gula, dan janganlah minum kemasan ini. Kan ada tuh gula yang real sama gula buatan. Gula real terdapat di nasi, ada gula itu real dari padi. Di buah pisang ada, di apel, semangka ada. Kalau gula buatan seperti ini, buatan pabrik gulanya. Sudah ada campuran kimia dan lain-lain. Tapi ngomongin kimia ya, pernah nggak sih adewe beli rujak atau beli tahu tek lah atau apa, ada rambutnya bapak-bapak jatuh, pasti kan marah-marah dong. Iyalah, Pak, kono rambutnya dan lain-lain. Kasih tomangan, Pak. Sama ini dodol piye. Tapi kita nggak pernah nyadar kalau kita makan bahan-bahan kimia tiap hari. Contoh, ini udah kimia semua. Kita ngopi kimia, junk food ataupun fast food, burger itu pun daging olahan, bukan daging asli. Sosis
Masa daging sosis? Bukan, ini daging olahan. Dan semua itu ya olahan semua. Dan yang di Amerika, mereka membudayakan tuh makan yang fast food seperti burger, kentang, dan lain-lain yang mengandung banyak gula. Emang ada lemaknya, tapi lemaknya itu berpengaruh dikit untuk orang obesitas. Karena di mindset kita, kalau kita makan lemak, otomatis jadi lemak di sini. Kalau kita makan sumsum, otomatis tulang kita kuat. Ya kan? Mindset kita kan seperti itu. Kalau jadi perkasa itu makan kelamin kambing atau sapi kan ngono. Mindset kita kan ngono. Kalau pengen pinter makan otak ayam dan lain-lain, asli nggak nyambung tuh. Jadi ayam nanti otak. Kalau yang kita makan kan dicerna di dalam tubuh. Nggak otomatis yang apa yang kita makan jadilah itu. Ya, kalau ngomongin nganu rek, tanganku ternyata patah, nggak ada satu. Tak mangan tangan biar tumbuh kan, nggak mungkin tuh. Mama. Aku tak sering makan mata ayam kayak atau apa biar kelihatan kan, nggak gitu. Berarti intinya si lemak ini dikambing hitamkan, Bang. Si lemak dikambing hitamkan, dan dari kecil kita didoktrin jangan makan makanan yang berlemak seperti gorengan dan lain-lain, karena bisa menimbulkan diabetes, tulisannya kolesterol dan obesitas. Tapi kan sih membuat obesitas dan diabetes itu kan gula, bukan minyak, bukan lemak. Jadi lemak jahat itu memang katanya jahat gitu, Bang. Emang jahat kalau kebanyakan, tapi bukan utama. Kalau dibandingkan sama gula masih jahat gula. Tapi gula itu ditutup-tutupi. Oh, jadi benar-benar lemak ini dikambing hitamkan, Bang ya? Contoh lah, Katanya... nutrition fact ini, gula mesti taruh paling bawah. Untuk lemak taruh paling atas. Jadi kita di mindset kalau masuk di minimarket beli minuman kemasan yang low fat ya. Iya, kita masuk gini. Oh, lemaknya cuma 2 gram. Oh, yos beli. Padahal di belakang di bawah sendiri terdapat 30 gram gula. Untuk segini nih. Ini aja 24 ya? Iya, 24. Amazing emang. Kalau liquid ada gulanya nggak ya? Gula buatan. Pasti ada lah. Ada gula buatan, Bang. Makanya saya tahu kenapa kok lemak jadi jahat, Bang. Tahu alasan sekarang, Bang. Kenapa? Oh, ya dikambing hitam kan? Dikambing. Enggak, Bang, karena lemak jahat itu berasal dari lemak baik yang tersakiti. Tadi joker lah. Iya. Simpulnya gimana nih, Bang? Berarti pokok intinya kita kurangin gula lah, karena kalau ditarik garis panjang ada ujung-ujungnya ada elit global. Kamu tahu nggak sih monumen yang tiba-tiba datang di mana itu, yang berbagai macam bahasa itu tertulis populasi bumi dikontrol untuk 500 juta orang, ditulis dalam berbagai bahasa. Ada berapa bahasa ditulis di situ. intinya dikurangi, dikontrol. Bayangkan kalau bumi ini untuk 500 orang saja. India aja. India itu 1,5 miliar loh populasinya. Di Indonesia kan cuma 240 juta kan. Apalagi Amerika, belum Cina. Jadi intinya apapun yang terjadi di Amerika itu masa depan semua negara. Karena dia kiblatnya semua negara. Kita untung deh, kita hidup di Indonesia jadi tidak kena dampak yang pertama. Mungkin dampaknya 10-20 tahun ke depan. Nah, contoh kayak di Amerika dulu ada Uber, ujung-ujungnya di Indonesia ada Gojek. Nah, seperti itu. Di sana ada taksi duluan, taksi warna kuning tuh, ujung-ujungnya di sini juga ada Bluebird dan lain-lain. Semua teknologi dan lain-lain kita mengarah ke Amerika, pusatnya dunia lah katanya. Tapi tenang, sekarang ada Cina. Nah, kita ada 2 kiblat sekarang. Kalau kiblat saya masih di tanah suci, Mekah. Takbir. Elit global. Biayai, Bang. Iya. Nah, kamu ngomongin ya, biar populasi manusia biar terkontrol. Pak, nganu sulit Pak kalau kita pakai gula aja. Oke, keluarkan COVID lah. Biar terkontrol. Udah selesai COVID mungkin 10 tahun ke depan ya, pasti muncul
penyakit nih. Berarti kalau COVID konspirasi, dia juga yang solusi kayak vaksin. Ya mungkin bisa jadi. Poin ini tukang tembel ban lah yang salah. Ya ta? Jangan Bang, kasihan Bang. Iya, cari duit susah. Tapi kalau kita bahas konspirasi ya, sebenarnya nggak ngaruh ke kehidupan kita sih. Nggak ngaruh langsung, secara langsung nggak ngaruh. Ujung-ujungnya meneh yo kita cari makan sendiri, ya ujungnya meneh tetap kerja dan lain-lain. Tapi kalau kita nggak paham tentang itu, kita semakin bodoh dan ikut-ikut tren aja, dan otomatis kita masuk ke lingkaran mereka, terbujuk rayunya dan lain-lain. Dan untuk sekarang yang nggak bisa dipertanyakan, nggak bisa untuk kita langsung serang itu masalah uang, udah nggak bisa itu. Di zaman dulu kan mulai dari barter. Begitu barter kok sulit ya. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. I don't want your berries. Come on. Wow, sweet berries. They're not sweet. They're old, and I don't like berries. Give me that pot pie. No. As you can see, this bartering situation created some problems. Untuk mama nih barter ya. Barter kita punya satu kambing. Kita mau tuker ke roti. Kan sulit, masa satu kambing ditukar satu roti yang kecil, ingin nggak bisa. Ya ini sejumlah ini Bang, kalau roti ya banyak dapat. Ya siapa yang mau makan roti sebanyak itu? Karena yang punya kambing pengennya cuma satu, kan sulit. Masa kaki ini betul satu, ini kasih nggak bisa. Makanya terciptanya emas. Waktu itu emas dan perak itu suatu kandungan yang nggak bisa berkarat. Wes pokok intinya lah, kalau kita ngomongin tentang uang itu panjang sekali, dan kita ngomongin di next trip kita lah. Di kali ini aku mau membahas tentang The Secret of Sugar dulu lah. I'm gonna kill you. Ngeri. Ternyata gula itu semengerikan itu ya. Kita nggak bisa ngindari gula Bang, karena semuanya masih mengandung gula. Bisa, cuman kan kita harus masak sendiri lah. Makan makanan yang real food, contoh seperti gado-gado atau makan buah-buahan. Bener ada gulanya, tapi nggak sebanyak kemasan, makanan kemasan seperti nugget dan lain-lain, itu nggak sebanyak itu. Ataupun kita beli McDonald, KFC itu banyak banget gulanya. Gula dan tetek bengeknya. Gula, kalori, lemak dan lain-lain. Pokok itulah dulu, zaman dulu pokok orang yang gendut tuh jarang sekali yang gendut tuh. Foto-foto pahlawan misalnya ya, foto-foto pahlawan nggak ada yang gendut. Tapi lah sekarang kan sampai ono sing anak kecil sing di Lamongan sampai 200 kilo itu. Gila, di Amerika ada bobotnya sampai 500 kilo loh. Tiap hari kamar ngene mangan ngising nang kono. Karena semua karena gula itu karena kecanduan. Intinya gitulah. Yuk kita makan yuk, ayo. Ini kopi udah jadi nih Bang. Kopi. Oh iya, gula lagi. Ya dan untuk teman-teman yang mau melihat dokumenter ataupun tentang gula, kalian bisa lihat di dokumenter The Secret of Sugar yang ada di YouTube. Ada di bawah nih, saya cantumkan di linknya. Tapi BTW tumben abang kok serius ini Bang? Biasanya bercanda ya? Iya, biasanya ya, karena saya punya misi menyelamatkan semua manusia dari elit global. Ois. Terus buyar. Masuk. Polisi cek 1 2.